sedang kebelet untuk bercocok tanam, dia terus menancap gas mobilnya agar segera sampai di rumahnya. Sesampainya di rumah, Ujang segera menggoda istrinya yang sedang memasak untuk bercocok tanam. Namun istrinya meminta Ujang untuk mandi terlebih dahulu. Saat asik mandi tiba-tiba listrik padam. Ujang segera keluar dan kaget melihat istrinya yang sedang memegang lilin. Ujang ingin segera bercocok tanam meski gelap, namun sang istri meminta Ujang untuk membeli pengaman terlebih dahulu. Saat di perjalanan Ujang bertemu sahabatnya Eric yang berada di sekitar kompleks rumahnya, ia kemudian mengantarkan sahabatnya itu pulang. Setelah mengantarkan Eric pulang, hujan turun sangat deras, pandangan menjadi sulit, dan tiba-tiba Ujang terlibat tabrakan. Saat Ujang memeriksa mobil yang menabraknya, betapa kagetnya ia menemukan tumpukan emas dan uang dalam mobil itu. Melihat seluruh penumpang sudah tidak bernapas, Ujang segera mengambil satu box besar yang dia pikir pasti isinya adalah emas juga. Ujang sangat bahagia mendapat satu box emas. Dia sudah membayangkan akan segera menjadi kaya, sampai-sampai dia tidak sadar telah menabrak orang. Warga telah berkumpul. Ujang semakin panik. Dia terus menjelaskan kepada warga. Ujang kemudian meminta warga untuk memasukkan orang itu ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Namun pengemis itu telah mengetahui bahwa orang itu telah mati. Dia kemudian meminta uang dan whisky kepada Ujang agar dia tidak melaporkan ke polisi. Ujang pun sepakat. Sebagai gantinya dia harus membantunya mengubur mayat itu. Saat di perjalanan, ternyata polisi sedang melakukan razia. Ujang semakin panik. Dia mencoba memutar balik mobilnya, tapi kendaraan terlalu padat. Merasa tidak ada pilihan lain, Ujang mencoba mengendalikan ketakutannya dengan tertawa seolah-olah akrab dengan Pak Polisi. Tiba-tiba mayat di belakang jatuh ke jendela. Suasana menjadi tegang. Untungnya pengemis telah mendandan mayat itu agar terlihat seperti sedang mabuk. Merasa tidak ada yang aneh, Pak Polisi membiarkan Ujang lewat. Saat mereka menggali kuburan, tiba-tiba dua orang bocah muncul di hadapan mereka. Dengan sigap Ujang menjawab bahwa mereka adalah tim dari arkeologi. Dua bocah ini adalah mantan pencuri. Mereka tidak percaya kalau Ujang adalah seorang arkeolog. Melihat situasi ini, pengemis mengatakan bahwa mereka sedang menggali kuburan. Pengemis kemudian mengajak dua bocah ini untuk membantu dengan imbalan nantinya. Dua bocah pencuri sepakat dan membantu mereka. Saat hendak menguburkan mayat itu, tiba-tiba mereka berlari ketakutan meninggalkan kuburan dan ternyata mayat itu masih hidup. Dia begitu marah kepada dirinya. Seharusnya dia sedang di rumah bercocok tanam dengan istrinya. Tiba-tiba Ujang mendapatkan telepon dari bosnya. Dia diminta untuk melakukan liputan aksi demo di rumah sakit. Takut dipecat, Ujang segera ke lokasi. Saat akan meliput aksi demo, Ujang mencari-cari kameranya di dalam tas, namun ternyata kameranya sudah hilang. Kusut punya usut, ternyata dua bocah pencuri inilah yang mengambil kamera Ujang saat mereka bertemu di kantor polisi. Ujang tidak menyangka dirinya akan terjebak dengan kelompok pemabuk dan pencuri. Mereka kemudian menuju toko tempat dua bocah itu menjual kamera Ujang. Tak lama kemudian, pemilik toko datang. Dengan senang hati Ujang akhirnya mendapatkan kameranya kembali. Namun alih-alih memberikan kameranya, pemilik toko justru memberikan nota yang harus Ujang tebus. Melihat itu Ujang naik pitam. Ia akan segera membunuh dua bocah itu. Karena tak ada uang, Pak Haji tidak memberikan kameranya. Bisa dibilang ada uang ada barang. Kamera itu sangat penting bagi Ujang. Mereka kemudian mengejar Pak Haji dan menukarkan kamera dengan jam tangan mahal Ujang. Melihat kegigihannya, Pak Haji setuju dan memberikan kamera itu. Pak Haji pergi, hati Ujang senang. Namun saat dinyalakan, ternyata kameranya tidak dapat digunakan karena memorinya sudah tidak ada. Malam ini sungguh berat bagi Ujang. Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Tiba-tiba seorang gadis meminta tolong kepada mereka untuk mengantarkan dia pulang sebab mobilnya rusak. Melihat gadis ini seksi, si bocah pencuri dengan sigap mengiyakan. Ujang meliriknya dengan mata ingin membunuhnya. Namun apa daya, mereka akhirnya sepakat memberikan tumpangan. Police station jalo. Ujang berhenti sejenak untuk pipis, namun Ujang tidak tahu kalau dia berhenti di depan bar. Tanpa pandang bulu, bocah pencuri dan pengemis itu langsung membongkar bar tersebut. Mereka berpesta alkohol dan mengambil uang dalam bar itu.
Saat balik ke mobil, Ujang tidak melihat mereka bertiga. Tiba-tiba dua bocah pencuri berlari menuju mobil dan meninggalkan si pengemis di dalam bar. Ujang segera berlari mengangkat si pengemis ke dalam mobil. Polisi semakin dekat. Ujang tidak menyangka mereka akan terlibat dengan polisi lagi. Kejar-kejaran tidak terhindarkan lagi. Tiba-tiba si pengemis mengeluarkan pistol dan menembak ke arah mobil polisi, membuat mereka semua ketakutan. Aksi tembak menembak pun terjadi, yang akhirnya mengenai telinga polisi membuat mobil polisi hilang kendali. Saat terlepas dari kejaran polis, gadis itu memberitahukan kepada mereka bahwa pengemis itu bukan orang sembarangan. Dia adalah Don Asgar, pembunuh kelas kakap yang terkenal dengan pistol emasnya. Belum lepas dari kejaran polis, mereka malah berurusan dengan seorang pembunuh. Mereka akhirnya berunding untuk membawa Dan Sagar ke salah satu preman yang sedang mencari kepala Don Asgar. Setelah memastikan dia adalah Don Asgar, kepala preman memberikan mereka uang. Tak lama kemudian Asgar terbangun, melihat sekelompok preman telah mengepungnya. Asgar kemudian membasahi wajahnya dengan air. Kali ini dia harus serius. Ternyata Mingun sang kepala preman adalah bekas anak buah Don Asgar yang telah berkhianat kepadanya dan membunuh anak istri Don Asgar. Akhirnya hari ini mereka dipertemukan. Pistol tertempel di kepalanya. Don Asgar tak gentar sedikit pun. Dia meminta penjelasan kepada Mingun mengapa membunuh anaknya. Ternyata Mingun iri kepada Don, yang namanya ditakuti oleh semua orang. Dia ingin segera menggantikan posisi Don. Mendengar hal itu, Don Asgar dengan cepat kembali menodongkan senjata kepada Mingun. Anak buah Mingun tak menyangka pergerakan Don Asgar begitu cepat. Pertempuran pun pecah, dan Asgar tak ingin menyia-nyiakan setiap pelurunya yang keluar. Sebelumnya tak pernah menembak, gadis ini terpaksa menolong bocah pencuri dengan menembak sambil menutup matanya. Melihat Don Asgar dalam bahaya, Ujang segera melompat dan menariknya hingga terjatuh. Tiba-tiba Mingun menembakkan peluru ke arah mereka, dan Asgar akhirnya tertembak. Mengingat pembunuhan terhadap anaknya, peluru itu tidak dapat membunuhnya. Dengan penuh amarah, Don Asgar menarik kepala Mingun dan menyeretnya ke tanah. Hari ini telah lama ia nantikan. Don Asgar kembali ke sifat pembunuhnya untuk membalaskan dendam anaknya. Dia menembak Mingun dengan membabi buta. Don Asgar terjatuh. Tembakan Mingun tadi berhasil mengenai jantungnya. Dia kemudian berpesan kepada Ujang untuk menguburkannya di bawah pohon depan rumahnya. Ujang berharap drama kehidupannya malam ini telah selesai. Tiba-tiba seseorang menodongkan senjata ke arahnya, yang ternyata dia adalah seorang detektif swasta, dan ternyata gadis yang bersama mereka adalah anak buahnya. Detektif ini kemudian menceritakan bahwa dia telah lama mengikuti Ujang. Dia telah lama dipekerjakan oleh istrinya untuk menjebak Ujang bersama wanita lain. Itu direncanakan agar istrinya punya alasan untuk bisa menggugat cerai. Mendengar hal itu, Ujang tidak percaya. Selama ini dia begitu mencintai istrinya. Detektif ini melihat Ujang adalah seorang lelaki yang baik. Dia kemudian memberitahukan rahasia bahwa selama ini istrinya telah berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, yaitu Arik. Betapa hancurnya perasaan Ujang. Kehormatannya selama ini diambil paksa oleh sahabatnya sendiri. Ujang kemudian menyadari saat dirinya bertemu dengan Arik di sekitar kompleks rumahnya. Kaki Arik terlihat pincang. Ternyata saat dirinya pulang, istrinya menyembunyikan Arik di dalam lemari, dan saat dia diminta mandi oleh istrinya, Arik keluar dengan cepat yang akhirnya kakinya terpentok oleh sesuatu. आज की इस रात ने सब कुछ बदल दिया है. Setelah selesai menceritakan perselingkuhan istrinya, detektif ini mengetahui bahwa di dalam mobil Ujang terdapat box emas yang dia ambil saat terjadi tabrakan. Kedua bocah pencuri tak rela jika uang dan emas mereka dirampok oleh detektif itu. Bocah pencuri teringat bahwa mobil itu akan kehabisan bahan bakar, jadi mereka memutuskan untuk menyusul mobil dengan berlari.
Benar saja, mobil itu telah kehabisan bahan bakar. Mereka mencoba merebut kembali mobil itu, hingga perkelahian pun tak terelakkan lagi. Ujang dihajar habis-habisan oleh si detektif di tengah derasnya hujan. Hingga kemudian dengan cepat Ujang mendapatkan pistol dan menembak detektif itu. गाड़ी किधर है? Matahari akan bersinar, mereka segera pergi meninggalkan tempat itu. Saat telah sampai di bukit, mereka membuka paksa box yang berisi emas. Dan saat dibuka ternyata isinya adalah senjata para perampok, bukan emas seperti yang mereka pikirkan. Perjuangan mereka sia-sia, mereka hampir saja mati karena box itu. Hari sudah siang, mereka memutuskan untuk berpisah. Ujang memberikan kantung minuman dan uang kepada bocah pencuri. Ujang menuju rumah Don Asgar untuk menguburkan mayatnya sesuai permintaannya. Dia pun mulai menggali di tempat yang Don Asgar sampaikan. Saat menggali, Ujang merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Dia kemudian memutuskan menggali menggunakan tangannya sambil mengingat setiap perkataan Don Asgar sebelum wafat. वहीं दफन करना। Benar saja, Ujang menemukan box kayu dan saat membukanya, ternyata isi box kayu itu adalah tumpukan emas batangan murni. Dia tidak menyangka pengemis itu ternyata kaya. Saat kembali ke rumahnya, dia terkejut melihat sahabatnya Eric berada di rumahnya. Mereka berlagak seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal Ujang telah mengetahui semuanya dan bahkan ia telah merencanakan untuk menjebak mereka berdua. Dengan penuh tawa Ujang tidak menunjukkan respon apapun sambil menunggu polisi. Tiba-tiba polisi datang menangkap Eric dan istrinya dengan tuduhan kasus pemilikan senjata api ilegal. Sang istri terus memohon agar Ujang memaafkannya, namun Ujang tidak peduli lagi. Kini dia telah menjadi kaya tidur di atas emas batangan.